perayaan Jumat Agung ini menegaskan 3 hal. Yang pertama, penderitaan Yesus itu merupakan contoh ketaatan dalam karya keselamatan Allah. Yang kedua, kemuliaan hidup diperoleh melalui jalan penderitaan. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus dijalani. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 29 Maret. Hari ini kita bersama-sama di hari Jumat Agung, diajak untuk memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bacaannya cukup panjang, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk membaca sendiri-sendiri dan merenungkannya. Saya akan membacakan dari bacaan yang kedua, surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 14-16, dilanjutkan bab 5, ayat 7-9. Marilah kita baca dan kita renungkan. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan ibadah Jumat Agung yang kita rayakan hari ini mengundang kita semua untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci menggarisbawahi tentang ketaatan dan penderitaan hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana diramalkan oleh Nabi Yesaya,
Ia menderita seperti manusia dan taat sampai mati. Rasul Paulus menegaskan di dalam bacaan yang kedua, penderitaannya itu memperlihatkan ketaatan pada rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tahu sungguh bagaimana rasanya menderita yang tergantung di kayu salib. Perayaan Jumat Agung ini menegaskan 3 hal. Yang pertama, penderitaan Yesus itu merupakan contoh ketaatan dalam karya keselamatan Allah. Yang kedua, kemuliaan hidup diperoleh melalui jalan penderitaan. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus dijalani, yaitu jalan penderitaan, jalan salib. Dan yang ketiga, penderitaan Yesus mengundang kita semua untuk mempersembahkan dan mengorbankan hidup serta diri kita ini bagi karya keselamatan sesama dan dunia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar daripadanya. Kita menimba kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pandangilah Dia, peganglah salibnya. Agar apa? Agar kita semakin kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan tentunya agar kita semakin mengasihi, kita semakin peduli, dan semakin bersaksi dalam hidup kita di dunia ini.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.